Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Kita mengobarkan anti radikalisme, anti terorisme, tapi tidak menyelesaikan, tapi tidak melawan ajarannya. Tidak memberantas, membasmi sumber biang dari mengapa intoleransi muncul, mengapa radikalisme muncul, mengapa terorisme muncul. Hatwana Firdaus ditangkap, selesai untuk kasus dia, pelanggaran hukumnya dia secara pribadi. Tetapi sesungguhnya belum selesai, hanya sampai di situ. Tidak cukup sampai di situ. Ada banyak sekali di Indonesia karena tumbuh subur dibiarkan oleh negara ini. Ya sekali lagi, di Indonesia tumbuh subur karena dibiarkan oleh pemerintah kita, negara ini yang penakut, yang setengah hati melawan, menghadang mereka. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, tidak diberantas sumber ajaran Salafi Wahabi Takfir ini oleh negara ini, maka peristiwa serupa akan muncul di kemudian hari dalam bentuk yang berbeda, tapi sama tujuannya, sama akibatnya, merusak kerukunan umat beragama, merusak toleransi, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh karena itu PR yang terpenting bagi pemerintah kita, mudah-mudahan punya nyali lah ya pemerintah kita, adalah bagaimana membasmi, melarang ajaran Salafi Wahabi Takfiri berkembang di Indonesia. Ya, sekali lagi bagaimana pemerintah bisa tegas melarang penyebaran ajaran Salafi Wahabi Takfir di Indonesia. Itu baru penyelesaian dari akar-akarnya. Kalau hanya kasus per kasus begini ya sampai kiamat pun tidak akan selesai. Ya kalau nanti Kapolrinya, Menko Polhukam gantinya adalah orang-orang yang paham akan hal ini, yang tegas terhadap ajaran ini. Kalau kemudian yang muncul adalah tokoh yang sepaham dengan mereka, ya habislah Indonesia. Apa tidak berlebihan melarang ajaran Salafi Wahabi di Indonesia ini? Tidak. Jangankan Indonesia, negara yang punya dasar negara Pancasila, yang punya Bhinneka Tunggal Ika. Di negara yang berbasis Islam, negara Islam saja ajaran ini sudah dilarang. Contohnya Malaysia, melarang ajaran Salafi Wahabi Takfir dikembangkan di sana. Kalau ada orang diketahui menyebarkan ideologi Salafi Wahabi Takfir di Malaysia, ditangkap. Di Brunei Darussalam juga. Bahkan di Saudi Arabia, beberapa tahun terakhir, puluhan ulama Salafi Wahabi ditangkap di sana karena menimbulkan radikalisme, membahayakan keutuhan umat Islam di Saudi Arabia. Ini luar biasa loh. Padahal di Saudi Arabia, negara yang awal memunculkan ideologi Salafi Wahabi Takfiri pada abad 18, itu saja sudah melawan ajaran radikal yang dibawa oleh Salafi Wahabi Takfir ini. Lah Indonesia, negara yang berbhinneka Tunggal Ika, yang melindungi seluruh umat beragama, melindungi banyak keyakinan, kok menye-menye nggak berani melarang ajaran Salafi Wahabi Takfir ini? Apa-apaan? Kapolri mungkin nggak paham ini, mohon maaf, karena berbeda agama. Tetapi kan kita punya Kementerian Agama. Sekali lagi, kita punya Kementerian Agama yang di situ bisa mengumpulkan, merumuskan bagaimana ajaran-ajaran agama yang harus dilindungi dan harus dilarang di tanah air ini. Kita punya Nahdlatul Ulama, punya ulama-ulama yang paham akan aliran-aliran Islam, mana aliran moderat, mana aliran yang berbahaya, mana aliran radikal. Harus begitu dong. Saya nggak akan nyebut MUI lah, berbahaya, karena sudah kita ragukan. Ya kan boleh-boleh saja kan, berangkat dari fakta-fakta yang ada. Kita punya Kementerian Agama, kita punya Nahdlatul Ulama. Masa menghadapi ceremence Salafi Wahabi Takfir ini nggak bisa sih? Mundur aja pejabat-pejabat kalau takut dan tidak sanggup menangani mereka. Di negara basisnya aja udah dilarang kok. Di kita malah masih dibuja-buja. Ya apa-apaan? Kalau kita sayang dengan bangsa ini, kita cinta dengan negara ini, cinta dengan merah putih, maka kita juga harus wujud cinta adalah melindunginya, menjaganya dari seluruh perongrongnya, dari seluruh musuhnya. Kalau ajaran ini jelas-jelas menjadi ancaman, menjadi musuh bagi merah putih, mengapa kita masih ragu-ragu untuk
memberantas dan membasminya. Larang ajaran Salafi Wahabi Takfiri kalau ingin Bhinneka Tunggal Ika ini tumbuh subur. Tangkap tokoh-tokohnya kalau memang tidak mau diatur. Selesai. Tegakkan hukum. Tanamkan jiwa patriotisme pada aparat kita, baik TNI, Polri. Tidak tutup kemungkinan oknum-oknumnya sudah ada yang terpapar oleh virus-virus Salafi Wahabi Takfiri ini. Sangat mungkin ada oknum-oknum yang terpapar dengan ajaran radikal ini. Maka perlu kembali ditegaskan, ditanamkan lagi wawasan kebangsaan, cinta tanah air merah putih di Republik ini. Untuk tidak lagi ada anasir, ada ide-ide yang didukung oleh oknum tentang gagasan negara khilafah, daulah Islamiyah di Republik ini. Itu kalau kita ingin menyelesaikan seluruh persoalan dari akar-akarnya. Bukan hanya menangkap ceremente kayak Firdaus ini satu persatu, besok muncul lagi, sibuk lagi, ribut lagi. Kapan kita akan membangun bangsa ini? Kapan kita akan membangun Indonesia? Pancasila adalah rumah kita bersama. Rumah bersama kita sebagai saudara sebangsa setanah air. Tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu Pancasila. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak mau berbineka tunggal ika. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain, warga suku lain, dan etnis lain. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini. Menghadapi semua ini, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa. Komitmen sudah, konsep sudah, teori sudah, kehendak, cita-cita kita sudah mendengarkan dengan jelas terkait dengan bagaimana mengawal Pancasila, mengawal Bhinneka Tunggal Ika itu. Hari ini adalah saatnya pembuktian. Bukan hanya sekedar jargon, bukan hanya sekedar kalimat pemanis, tetapi harus dibuktikan secara nyata di dalam sistem pemerintahan Pak Presiden hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.